Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Yahyan Fauzi SE MSI dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Warga Cabang Bantul untuk memenuhi tugas akhir semester 2020 ini. Langsung saja, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang latar belakang masalahnya kenapa kok diteliti. Yang pertama yaitu pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahi bitamlik, dan transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan lain-lain. Itu jadi pembiayaan sendiri itu tadi memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit, dan berupa transaksi ada yang tadi bagi hasil, sewa menyewa, terus ada yang piutang, ada yang meminjam dalam bentuk piutang juga, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai lembaga perantara atau intermediary institution yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan dihimpun oleh pengelola, dikelola oleh bank. Jadi sebenarnya tugas perbankan Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat. Dana yang disimpan itu bisa berbentuk rekening giro, deposito, dan tabungan, di mana di situ dikelola oleh bank atau lembaga keuangan. Melihat perbankan syariah yang sekarang ini mulai berkembang di berbagai daerah, membuka dari perbankan yang konvensional itu membuka cabang syariah, misalnya seperti BRI, sekarang udah ada BRI Syariah, BNI, sekarang udah ada BNI Syariah, Mandiri, sekarang ada Mandiri Syariah atau BSM. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia itu semakin berkembang. Adanya perkembangan itu maka juga ada perkembangan pembiayaan, yang mana beberapa pembiayaan yang tadi saya sebut, ada pembiayaan bagi hasil yang berupa
mundharabah dan musyarakah, ada yang piutang lah. Di sini pembiayaan yang digemari nasabah, diminati, yaitu pembiayaan mundharabah atau bagi hasil. Di sini diminati karena menguntungkan juga di dua pihak, nasabah dan bank itu sendiri lah. Melihat perkembangan tersebut, saya itu ada kejanggalan. Sesuai data BPRS Bangun Derajat itu, melihat perkembangan yang tadi saya jelaskan itu malah tidak sesuai. Sesuai data yang bulan-bulan tersebut itu pembiayaan yang diminati di BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul itu sedikit. Ada keanehan atau kejanggalan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti, karena berdasarkan yang dapat penulis lihat di BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul saat ini, bahwa pembiayaan yang menggunakan akad jual belilah yang menjadi produk unggulan di perbankan syariah. Nah, sebagai bukti tadi, data-data tersebut bisa dilihat di proposal skripsinya. Lah, oleh karena itu penulis berdasarkan uraian tersebut maka tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mundharabah pada BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul. Nah, gitu. Nah, untuk sebelum melakukan penelitian maka juga penyusunan permasalahan, perumusan masalah. Jadi ada dua yang diangkat atau perumusan masalah yang akan saya teliti, yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme pembiayaan mundharabah di BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul. Gimana mekanisme pembiayaannya itu sehingga kok tadi ada kendala yang tidak sesuai diharapkan. Terus yang kedua, apa yang menjadi kendala penerapan pembiayaan mundharabah di BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul? Kendalanya apa yang membuat pembiayaan tersebut kok sedikit dilakukan oleh nasabah? Lah, tujuannya apa? Di sini saya mengambil tujuan penelitian untuk ada dua juga, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan mundharabah di BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul. Itu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanismenya. Terus yang kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menyalurkan pembiayaan mundharabah di BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul. Itu ada dua tujuan penelitian. Terus sebelumnya juga ada telaah pustaka yang dimana hampir sama atau sudah ada yang meneliti tentang pembiayaan mundharabah. Yang pertama telaah pustakanya yaitu dari Dimas Ardiansyah dengan judul Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mundharabah di 3 Bank Syariah di Kota Malang. Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang 2019. Hasil skripsinya ini yakni pembiayaan dengan mundharabah berupa pembiayaan dengan risiko yang tinggi. Itu bisa dilihat di proposal skripsinya. Terus yang kedua,
yaitu Murniati Ruslan dengan judul Sistem Mudharabah dan Aplikasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu, Stein Palu 2018. Hasil dalam penelitian ini adalah peran Bank Syariah Mandiri Cabang Palu dalam membantu masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi itu. Terus yang ketiga, Ruslan Abu Bakar dengan judul Penerapan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah Studi pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Malang, mahasiswa Universitas Malang tahun 2018. Ada juga Budi Utomo dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Banyumanik, mahasiswa Stein Salatiga 2014. Kesimpulannya dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa akad antara nasabah dengan bank ketika terrealisasi sudah sesuai dengan akad atau bersama di awal. Terus yang terakhir ada Pardi Sugianto dengan judul Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN di BMT Fajar Kota Metro dari IAIN Raden Intan 2011. Terus kita menuju ke kerangka teorinya, apa yang dibahas. Ini saya membahas pengertian mudharabah sendiri. Mudharabah ialah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal atau sahibul mal dengan pengusaha selaku pengelola usaha atau mudharib, di mana bank memberi seluruh pembiayaan suatu usaha. Jika usaha tersebut mendapat keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi di antara mereka. Jadi keuntungan tersebut itu dibagi sesuai kesepakatan, berapa persen untuk nasabah dan berapa persen untuk bank atau pengelola. Nah, namun bila menderita kerugian, ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian kesalahan pengelola. Jika ada kerugian, maka bisa ditanggung pemilik modal. Juga bisa sebaliknya, jika ada kerugian yang dipakai oleh pengelola, maka juga akan ditanggung oleh pengelola. Terus dasar hukum, rukun, dan syarat mudharabah. Yang pertama yaitu memakai dasar hukum mudharabah. Bisa lihat di proposal skripsinya, yaitu dasarnya dari Rawu Ibnu Majah nomor 2289 Kitab Perdagangan bab syarikat dan mudharabah. Itu bisa dilihat bahwasanya di situ dijelaskan ada 3 hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli secara kredit, muqarodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan di rumah dan bukan untuk dijual. Bisa dilihat sendiri. Terus yang kedua ada rukun mudharabah. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pelaku ini pemilik modal dan pengelola tadi, ada 2. Yang kedua ada objek, modal atau kerja, keuangan, uang. Persetujuan kedua belah pihak, ada ijab kabul. Terus yang terakhir ada nisbah keuntungan. Lah, yang ketiga ada syarat-syarat mudharabah.
Syarat-syaratnya sesuai Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI nomor 707 DSN MUI 86 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang pertama ada penyediaan dana sohibul mal dan pengelola mudharib tadi. Menyatakan ijab kabul juga ada. Terus macam-macam dan manfaat mudharabah. Macam-macamnya sendiri itu ada 2 mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cangkupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Tadi lebih luas. Terus yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, di mana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Jadi bedanya kalau muqayyadah ini ada batas waktu, tempat, sedangkan kalau mutlaqah tidak terbatasi. Terus ada manfaat mudharabah. Yang pertama yaitu lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagi hasil, tak kala keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, mengembalikan pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow untuk atau usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah. Terus yang terakhir, lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang dibagikan dan lain. Terus pembiayaan mudharabah bisa dilihat sendiri. Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Itu bisa dilihat sendiri. Terus ada sisi pembiayaan. Ada mudharabah umumnya diterapkan untuk pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja, perdagangan dan jasa. Terus yang kedua ada investasi khusus yang disebut dengan mudharabah muqayyadah, sumber dana khusus dengan menyalurkan yang khusus dengan syarat-syarat telah diterapkan oleh lembaga keuangan sebagai penyandang dana. Itu ada yang menyerahkan modal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, peneliti menggunakan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti ini berusaha untuk mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan pembiayaan mudharabah pada BPRS Bangun Derajat Warga Cabang Bantul. Yang kedua, menggunakan jenis data. Data di sini ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini bisa menjadi sumber data primer diperoleh dari wawancara. Terus yang kedua, data sekunder, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen. Dan peneliti menjadi data sekunder
adalah dokumen-dokumen atau buku-buku lain atau judul penulis yang bersangkutan. Terus ada ketiga, metode pengumpulan data. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu melalui wawancara atau interview. Merupakan pengumpulan informasi dengan metode mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga pula. Melakukan tadi BPRS tadi. Terus yang kedua yaitu melalui observasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung dalam proses kegiatan pembiayaan mudharabah. Terus yang selanjutnya yaitu ada sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas di skripsi. Yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan. Bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Itu yang bab 1. Bab 2, landasan teori. Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian mudharabah dan apa yang menjadi penghambatan pembiayaan mudharabah tersebut. Bab ketiga ada gambaran umum perusahaan. Nah, ini ada sejarah atau visi misi jenis produk-produk. Terus bab 4 ada temuan atau pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan hasil peneliti dan hambatan mudharabah di BPRS. Terus bab 5 yaitu penutup. Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Itu mungkin terus juga ada daftar pustaka, bisa dilihat sendiri, ada Antonimo Muhammad Syafi, terus ada Arif Nuryanto, bisa dilihat sendiri di slide terakhir. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai